Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk sekolah menengah atas. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang gereja sebagai umat Allah. Mari kita awali pelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber keselamatan hidup kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah menyatukan kami dari berbagai tempat, suku, bangsa, dan bahasa menjadi umat-Mu yang kudus, yaitu gereja. Melalui pertemuan ini, kami ingin memahami lebih mendalam tentang gereja sebagai umat Allah, dan kemudian menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari kami. Mampukanlah kami membuka hati, diri dan pikiran kami dalam pertemuan ini, agar selanjutnya dapat hidup sebagai anggota gereja-Mu. Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apa itu gereja? Apabila pertanyaan tersebut ditujukan kepada umat Katolik sendiri, banyak yang menjawab gereja sebagai tempat ibadah atau tempat untuk misa agama Katolik atau agama Kristen lainnya. Ada pula yang menjawab gereja itu sebuah organisasi rohani atau keagamaan dengan pemimpinnya paus, uskup, imam. Bagi orang-orang non-Kristen, gereja sama dengan tempat ibadah orang Kristiani, atau bahkan gereja adalah sebuah lembaga sosial keagamaan warisan bangsa kolonial ratusan tahun silam. Sebagai pertanyaan untuk kita gumuli bersama, apa itu gereja? Mengapa kita disebut umat Allah? Kemukakanlah ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama, melalui dialog, peserta didik dapat menjelaskan pandangannya tentang gereja melalui pengalaman pribadi, lagu, cerita, atau gambar. Kedua, melalui bercerita, peserta didik dapat menjelaskan arti gereja yang sesungguhnya sebagai umat Allah. Tiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Keempat, melalui membaca kitab suci, peserta didik dapat menjelaskan arti gereja menurut kitab suci. Dan yang kelima, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan konsekuensi gereja sebagai umat Allah dalam hidup menggereja dewasa ini. Perhatikanlah gambar ini secara cermat. Setelah adik-adik sekalian memperhatikan gambar tadi secara cermat, berikut ada beberapa pertanyaan. Peristiwa apa yang Anda lihat pada gambar tersebut? Apa manfaat gambar itu bagi dirimu? Pernahkah Anda berbuat seperti gambar itu? Mengapa Anda harus berkumpul di gereja? Bagaimana makna gereja bagi dirimu? Silakan adik-adik sekalian menulis jawabannya pada buku kerja adik-adik. Baik, mari kita nyanyi bersama Gereja Bagai Bahtera dari buku 600. Kita nyanyikan satu ayat. Gereja bagai bahtera di laut yang selam, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjeru, berapa lagi jauhnya labuan abadi. Tuhan tolonglah
tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Berdasarkan gambar di atas, kita akan menjumpai konsep gereja sebagai berikut. Gereja adalah gedung. Gereja adalah rumah Allah, tempat beribadat, misa, atau merayakan ekaristi umat Katolik atau umat Kristiani pada umumnya. Gereja adalah ibadat. Gereja adalah lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia dalam relasinya dengan Allah lewat ibadat-ibadat. Atau gereja adalah lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan ibadat-ibadat. Gereja adalah persekutuan umat yang beribadat. Gereja adalah ajaran. Gereja adalah lembaga untuk mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut katekisme. Bisa menjadi anggota gereja, si calon harus mengetahui sejumlah ajaran, doktrin, dogma. Menjadi anggota gereja berarti menerima sejumlah kebenaran. Gereja adalah organisasi, lembaga, sejagat, internasional. Gereja adalah organisasi dengan pemimpin tertinggi di Roma, dengan cabang-cabangnya sampai ke pelosok-pelosok seluruh jagat. Garis komando dan koordinasi diatur dengan rapi dan teliti. Ada pimpinan, paus, uskup, pastor-pastor, biarawan, dan umat. Gereja adalah umat pilihan. Gereja adalah kumpulan orang yang dipilih dan dikhususkan Allah untuk diselamatkan. Tanpa menjadi anggota gereja, maka tidak akan diselamatkan. Gereja adalah badan sosial. Gereja adalah lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan macam-macam usaha untuk menolong orang miskin. Mari kita membaca dan menyimak berita berikut. Paus, gereja sebagai keluarga Allah. Audiensi umum Paus Fransiskus pada tanggal 29 Mei 2013. Saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Rabu lalu saya menekankan ikatan yang mendalam antara Roh Kudus dan gereja. Hari ini, saya ingin memulai beberapa katekese mengenai misteri gereja, yang kita alami dan kita turut ambil bagian di dalamnya. Saya ingin melakukannya dengan beberapa konsep yang jelas dalam teks-teks dari Konsili Vatikan kedua. Hari ini yang pertama adalah gereja sebagai keluarga Allah. Dalam beberapa bulan terakhir, saya menyebutkan lebih dari sekali perumpamaan tentang anak yang hilang, atau lebih tepatnya Bapa yang murah hati. Bandingkan Lukas 15, ayat 2. Anak bungsu meninggalkan rumah ayahnya, menghabiskan semua yang ia miliki dan memutuskan untuk pulang lagi karena dia menyadari bahwa dia telah bersalah. Dia tidak lagi menganggap dirinya layak menjadi anak, tapi pikir ia memiliki kesempatan untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Ayahnya sebaliknya berlari untuk menemui dia, memeluknya, mengembalikan kepadanya martabatnya sebagai anak dan merayakan hal tersebut. Perumpamaan ini, seperti yang lainnya dalam Injil, jelas menunjukkan rencana Allah bagi umat manusia. Apakah rencana Allah itu? Yakni membuat kita semua menjadi satu keluarga sebagai anak-anaknya, di mana setiap orang merasa bahwa Allah itu dekat dan merasa dicintai olehnya. Seperti dalam perumpamaan Injil, merasakan kehangatan menjadi keluarga Allah. Gereja berakar dalam rencana besar ini. Gereja bukan organisasi yang didirikan atas perjanjian antara beberapa orang, tetapi seperti Paus Benediktus ke-16 telah begitu sering mengingatkan kita, gereja adalah pekerjaan Allah yang lahir justru dari rancangan penuh kasih. Ini yang secara bertahap masuk ke dalam sejarah. Gereja ini lahir dari keinginan Allah untuk memanggil semua orang dalam persekutuan dengan Dia, persahabatan dengan Dia, untuk berbagi dalam kehidupan ilahinya sendiri sebagai putra-putra dan putri-putrinya. Kata gereja berasal dari bahasa Yunani, eklesia, berarti pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Allah memanggil kita. Ia mendorong kita untuk keluar dari individualisme kita
dari kecenderungan kita untuk menutup diri kita sendiri, dan Dia memanggil kita untuk menjadi keluarganya. Selanjutnya, panggilan ini berasal dari penciptaan itu sendiri. Allah menciptakan kita supaya kita hidup dalam hubungan persahabatan yang mendalam dengan Dia. Dan bahkan ketika dosa memutuskan hubungan dengan Dia, dengan orang lain, dan dengan ciptaan lainnya, Allah tidak meninggalkan kita. Seluruh kisah keselamatan adalah kisah Allah yang berusaha meraih manusia, menawarkan cintanya kepada mereka, dan menyambut mereka. Dia memanggil Abraham untuk menjadi bapa dari banyak orang. Dia memilih orang Israel untuk membuat sebuah perjanjian yang akan merangkul semua orang, dan dalam kepenuhan waktu, Ia mengutus putranya, sehingga rencana cinta dan keselamatannya dapat digenapi dalam perjanjian baru dan kekal dengan seluruh umat manusia. Ketika kita membaca Injil, kita melihat bahwa Yesus mengumpulkan di sekitar komunitas kecil yang menerima firman-Nya, mengikutinya, turut serta dalam perjalanannya menjadi keluarganya. Dan dengan komunitas inilah Dia mempersiapkan dan membangun gerejanya. Jadi, dari manakah gereja itu terlahir? Gereja lahir dari tindakan kasih yang paling agung dari salib, dari sisi lambung Yesus yang ditusuk dan mengalirkan darah dan air, simbol dari sakramen Ekaristi dan pembaptisan. Darah kehidupan keluarga Allah, gereja, adalah kasih Allah yang diaktualisasikan dalam mencintai dirinya dan orang lain, semua orang, tanpa membeda-bedakan atau membatasi. Gereja adalah keluarga yang kita cintai. Kapan gereja memanifestasikan dirinya? Kita merayakannya 2 minggu yang lalu. Gereja menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati para rasul dan membakar semangat mereka untuk pergi keluar dan memulai perjalanan mereka untuk mewartakan Injil, menyebarkan kasih Allah. Hari ini masih ada beberapa orang yang mengatakan, Kristus ya, gereja tidak. Seperti orang yang mengatakan, saya percaya pada Tuhan, tapi tidak. Tapi gereja sendiri yang membawa Kristus kepada kita dan yang membawa kita kepada Allah. Gereja adalah keluarga besar anak-anak Allah. Tentu saja, gereja juga memiliki aspek manusiawi. Dalam diri mereka yang membentuk gereja, para imam dan umat beriman, terdapat kekurangan, ketidaksempurnaan, dan dosa. Paus juga memiliki hal-hal tersebut dan banyak dari mereka. Tapi yang indah adalah bahwa ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, kita menemukan rahmat Allah yang selalu mengampuni. Jangan lupa, Allah selalu mengampuni dan menerima kita ke dalam cintanya yang penuh dengan pengampunan dan belas kasihan. Beberapa orang mengatakan bahwa dosa adalah suatu pelanggaran terhadap Allah, tapi juga merupakan kesempatan merendahkan diri sendiri untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang lain, lebih indah, kerahiman Allah. Mari kita lakukan hal ini. Mari kita bertanya pada diri kita hari ini, seberapa saya mencintai gereja? Apakah saya berdoa untuknya? Apakah saya merasa menjadi bagian dari keluarga gereja? Apa yang harus saya lakukan untuk memastikan bahwa gereja adalah sebuah komunitas di mana masing-masing orang merasa diterima dan dipahami, merasa belas kasihan dan kasih Allah yang memperbaharui hidup. Iman adalah sebuah karunia dan sebuah perbuatan yang menjadi perhatian kita secara pribadi. Tapi Allah memanggil kita untuk hidup dengan iman kita bersama-sama sebagai sebuah keluarga, sebagai gereja. Mari kita mohon kepada Tuhan dengan cara yang sangat khusus selama tahun iman ini. Semoga masyarakat kita, seluruh gereja, semakin menjadi keluarga sejati yang hidup dan membawa kehangatan kasih Allah. Setelah kita membaca dan menyimak berita tadi, berikut ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab dan Anda mengerjakannya itu di buku. Pertama, apa makna gereja menurut Paus Fransiskus? Gambaran gereja macam apakah yang terkandung dalam cerita itu? Apa makna gereja sebagai keluarga Allah? Dan yang keempat, bagaimana sikap kita terhadap gereja? Bandingkan jawaban Anda dengan jawaban ini.
Kata gereja berasal dari bahasa Portugis, igreja, yang diambil dari kata bahasa Yunani, eklesia, berarti kumpulan, pertemuan, rapat. Paus Fransiskus menjelaskan eklesia sebagai pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Allah memanggil kita semua untuk menjadi keluarganya. Gereja adalah kasih Allah yang diaktualisasikan dalam mencintai dirinya dan orang lain, semua orang tanpa membeda-bedakan. Gereja adalah keluarga yang kita cintai dan mencintai kita. Gereja menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati para rasul dan membakar semangat mereka untuk pergi keluar dan memulai perjalanan mereka untuk mewartakan Injil, menyebarkan kasih Allah. Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah yang tampak dalam cerita tersebut adalah kesatuan dalam persaudaraan sejati. Kita melihat bersama makna gereja sebagai umat Allah menurut ajaran kitab suci dan gereja. Pertama kita akan melihat makna gereja sebagai umat Allah menurut ajaran kitab suci. Saya minta adik-adik sekalian membaca sendiri perikop berikut ini. Setelah kita membaca teks kitab suci di atas, saya minta adik-adik menjawab pertanyaan berikut dalam buku kerja adik sekalian. Apa pesan keseluruhan teks yang dibaca? Apa makna gereja menurut teks kitab suci tersebut? Sebutkan ayat-ayat terkait. Apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah dalam perikop kitab suci tersebut? Apa saja konsekuensinya bagi kita sebagai anggota gereja, sebagai Allah? Setelah adik-adik menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, silakan membandingkan jawaban adik-adik sekalian dengan penjelasan berikut. Hidup umat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri. Sebab hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih seperti dicerminkan oleh hidup umat anak. Lihat isi Rasul 1:7. Dalam hidup umat, banyak karisma dan rupa-rupa karunia dapat dilihat, diterima, dan digunakan untuk kekayaan seluruh gereja. Gereja yang terlalu menampilkan segi organisatoris dan struktural dapat mematikan banyak karisma dan karunia yang muncul dari bawah. Korintus 12:10. Dalam hidup umat, semua orang yang merasa menghayati martabat yang sama akan bertanggung jawab secara aktif dengan fungsinya masing-masing untuk membangun gereja dan memberi kesaksian kepada dunia. Selanjutnya, mari kita melihat bersama ajaran gereja tentang makna gereja sebagai umat Allah. Saya meminta adik-adik sekalian untuk membaca secara cermat Dokumen Konsili Vatikan II, yaitu Lumen Gentium. Setelah adik-adik menjawab pertanyaan tadi, silakan membandingkan jawaban adik sekalian dengan penjelasan. Hakikat gereja sebagai umat Allah. Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Umat Allah dipanggil dan dipilih Allah untuk misi tertentu, menyelamatkan. Hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan oleh suatu perjanjian. Umat harus menaati perintah-perintah dan Allah akan selalu menepati. Setelah membaca dengan cermat dokumen gereja di atas, kita adik-adik sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dalam buku bacaan. Apa isi dokumen secara keseluruhan? Apa makna gereja sebagai umat Allah menurut dokumen tersebut?
Apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah menurut dokumen tersebut? Apa dasar dan konsekuensi gereja sebagai? Silakan adik-adik membandingkan jawaban adik-adik dengan penjelasan berikut. Hakikat gereja sebagai umat Allah. Umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Umat Allah dipanggil dan dipilih tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan oleh suatu perjanjian. Umat harus menaati perintah-perintah Allah, dan Allah akan selalu menepati janji-janji. Umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah perjanjian. Artinya, kita sebagai gereja, umat Allah sedang bersiara di dunia menuju rumah Bapa. Dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih, sebagaimana jelas tampak dalam praktek hidup gereja perdana. Adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat, yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat. Seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah, meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda. Konsekuensi untuk umat awam. Umat harus menyadari kesatuannya dengan umat yang lain, menghayati iman dalam kebersamaan. Umat aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja di lingkungan atau wilayahnya dengan segala karisma dan karunia yang dimilikinya. Konsekuensi untuk hierarki. Hierarki mesti menyadari bahwa tugas kepemimpinan yang diembannya adalah tugas pelayanan. Mereka berada di tengah-tengah umat sebagai pelayan. Hierarki semestinya memberi ruang dan tempat bagi umat untuk berperan aktif, ikut dalam membangun gereja dengan karisma dan karunia yang mereka miliki. Konsekuensi dalam hubungan hierarki dengan umat. Hierarki harus memandang umat sebagai partner kerja dalam membangun gereja, bukan sebagai pelengkap penderita yang seolah-olah tidak berperan apa. Hierarki juga harus memperlakukan seluruh anggota gereja sebagai satu umat Allah yang memiliki martabat yang sama, meskipun menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Sebagai bahan refleksi, sejauh manakah penghayatan Anda akan hidup menggereja? Benarkah segala karisma, karunia, dan fungsi yang dipercayakan kepada Anda untuk kepentingan dan misi gereja di tengah masyarakat? Saya minta adik-adik sekalian untuk membuat doa syukur karena dipilih menjadi anggota gereja, dan mohon agar kesatuan dan persaudaraan gereja terjadi. Sebagai bahan evaluasi untuk menguji kompetensi dan pemahaman kita akan materi yang sudah kita akan bersama pada kesempatan ini. Uraikanlah pandanganmu tentang gereja melalui pengalaman pribadi, lagu, cerita, atau gambar. Jelaskanlah arti gereja yang sesungguhnya sebagai umat Allah. Tulislah 3 ciri gereja sebagai umat Allah. Bagaimana arti gereja menurut kitab suci? Para Rasul, bab 2 yang 1 sampai 47, 1 Korintus 12 7-11, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 18. Jelaskanlah konsekuensi gereja sebagai umat Allah dalam hidup menggereja dewasa. Baik, sebagai PR atau tugas, soalnya, buatlah doa syukur karena dipilih menjadi anggota gereja. Mohon agar kesatuan dan persaudaraan gereja tetap terjaga. Kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, telah menyegarkan pemahaman kami tentang gereja sebagai umat Allah dalam pertemuan kami ini. Jadi kami mohon rahmatilah dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin bangga dan dengan semangat menjalani hidup kami sebagai anggota gereja, sebagai umat-Mu yang telah Kau tulis, yang hidup dan meraja
kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan pelajaran kita pada kesempatan ini. Terima kasih.